Dan ada juga salah satu mahasiswa yang ngontek saya, dia diminta TA-nya tentang BIM atau dia ingin tentang BIM, tapi dia nggak tahu konsepnya gitu. Pas ditanya, coba konsep geometrik jalannya apa? Nggak ngerti, taunya BIM, 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 pokoknya kudu BIM, kodenya BIM salah BIM Aberhat. Wah. Halo Sobat Handal, terima kasih yang udah balik lagi ke channel ini untuk nonton video-video kami. Dan untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Jadi di channel ini kami membahas apapun seputar jalan dan jembatan, dimulai dari teknis perteknisan paling susah, berita-beritanya, sampai juga game-gamenya, dan juga battle-battle seru lah ya seputar teknik sipil yang tentunya entertain dan edukatif. Kalau kamu suka boleh ikutan berlangganan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi semoga bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini saya mau bahas BIM yang di kalangan teknik sipil itu udah bener-bener kayak mobil Tesla yang saat ini sedang parkir di depan rumah saya. Maksudnya apa? Maksudnya itu keren banget, canggih, rasanya ingin banget menaikinya, bahkan punya. Tapi apa daya, saat ini saya cuma bisa ngeliat, cuma bisa mungkin ya nontonin videonya gitu ya, ngeliat-liat orang-orang luar itu udah sangat hebat menggunakan Tesla atau banyak sudah menggunakan Tesla. Mimpinya juga ingin mengendarai Tesla tersebut, tapi apa daya, buat saya pribadi saya juga belum bisa mengendarai mobil. Tapi ya saya mau ke sana, dan suatu saat Indonesia juga akan ke sana. Nah, sama kayak BIM, BIM tuh udah sangat canggih di negara adidaya sana. Indonesia masih perlu banyak belajar juga tentang BIM ini. Ya mirip-mirip dengan analogi Tesla tadi lah. Diawali dengan analogi, di sini saya mau bahas BIM, tapi bahas BIM-nya nggak akan berdasarkan definisi atau teori-teori yang udah banyak banget lah ya di channel-channel lain, di video-video lain. Di sini saya mau bahas BIM juga, tapi menggunakan analogi dan menggunakan bahasa yang sederhana. Saya tuh lebih senang mendefinisikan sesuatu dengan menyederhanakannya terlebih dahulu. Maka hasil penyederhanaan yang saya buat ini saya mau share ke teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Di sini saya mau membahas BIM secara prinsipal, sama seperti saya mau membahas caranya minum dan caranya duduk. Maksudnya apa? Minum itu adalah suatu aktivitas memasukkan air ke dalam tubuh melalui mulut. Gak mungkin dong melalui hidung. Cara memasukkan air itu bermacam-macam. Bisa kita langsung buka keran lalu kita buka mulut kita, atau kita ambil dengan tangan lalu kita minum, atau kita harus masak dulu, air ledeng dimasak terus panas, udah panas dingin baru diminum, atau kita siapkan dispenser, kita balik galonnya untuk bisa mengalirkan ke gelas yang kita punya, atau kita bisa beli dispenser yang lebih canggih yang cukup memasukkan galon dari bawah, tahu-tahu airnya muncul dan tertuang di gelas kita. Gelasnya pun kita bisa pakai macam-macam. Bisa dari dispenser mau ke tangan kalau teman-teman mau terus teman-teman minum, atau misalkan menggunakan gelas plastik biasa atau yang kecil karena teman-teman pengen minumnya sedikit aja, atau gelas yang antik yang unik karena teman-teman pengen terlihat keren saat minum, atau teman-teman menggunakan botol yang nantinya teman-teman minum dan teman-teman simpan, atau mungkin nanti teman-teman dinginkan dulu di kulkas yang akhirnya nanti teman-teman minum dalam keadaan segar. Banyak banget cara minum, tapi minumnya adalah suatu proses memasukkan air ke dalam tubuh. Kebayang sampai sini? Nah, sama kayak ngedesain jalan. Ngedesain jalan itu yang paling penting adalah tahu tahapan bagaimana cara mendesain jalan. Itu lebih penting daripada tahu menggunakan BIM untuk mendesain jalan. Jadi tahu tahapan mendesain jalan itu lebih penting daripada menggunakan BIM untuk mendesain jalan. Dua-duanya penting, tapi lebih penting tahu tahapannya terlebih dahulu. Nah, maksudnya gimana? Tahapan desain jalan ini adalah hasil dari trial and error para engineer, akademisi, dan peneliti di masa yang lampau. Dan dari trial and error itu terkumpullah sebuah tahapan-tahapan yang baku, yang kalau kita mau mengubahnya itu pastinya sulit, namun bisa. Tapi tentunya kita juga harus punya trial and error yang bisa dibilang sama seperti para pendahulu kita. Tahapan desain jalan secara umum teman-teman pasti sudah tahu. Dan di sini saya masukin nih pedomannya, teman-teman bisa baca di sini, bisa download juga nanti di link deskripsi. Tapi untuk contoh di video ini kita ambil 3 tahap desain jalan yang paling awal ya. Yang pertama yaitu survei topografi, yang kedua mendesain garis
horizontal, yang ketiga mendesain garis vertikalnya. Dulu survei topografi itu kita ke lapangan, kita siapkan teodolitnya, lalu kita bidik satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Padahal kita butuhnya hanya untuk studi awal. Tapi sekarang pengukuran topografi bisa menggunakan drone. Atau kalau hanya untuk studi awal, Indonesia punya big data kontur yang bisa teman-teman download di topografi Demnas. Saya lupa, pokoknya linknya ada nih ya, teman-teman bisa lihat. Dulu juga setelah data topografinya ada, mau narik garis horizontal itu harus menggunakan kertas dan pensil, dan harus akurat ya, spiral, circle spiral, lalu full circle-nya itu harus akurat. Tangan kita tuh sangat diuji, tentunya dengan alat-alat penggaris ya. Tapi sekarang tinggal klik jadi sebuah garis. Tinggal mau pilih mau SS, mau SCS, mau FC, jadilah garis. Tinggal kita tentuin diameternya mau berapa, radiusnya mau berapa. Untuk vertikalnya pun sama. Dulu kita harus tarik garis konturnya terlebih dahulu dari horizontal, terus kita siapkan sebuah kotak kosong di bawah, kita tarik garis-garis untuk membuat konturnya terlebih dahulu. Setelah kontur secara vertikalnya sudah terbuat, baru dibuat garis desain yang kita inginkan sesuai dengan lekak-lekuk cembung cekung yang sesuai dengan kriteria desain yang kita tentukan. Sekarang canggih, sama kayak gitu, tapi kita tinggal klik. Kalau sudah jadi konturnya vertikal, kita tinggal tarik garisnya. So simple, dan wow, cara-cara mendesain jalannya itu makin canggih. Zaman dulu minum itu pakai tangan dari sungai, lalu diuyup aja langsung gitu. Uyup itu apa ya? Langsung minum aja gitu ya, langsung ke mulut. Tapi sekarang kita bisa menggunakan gelas, kita buka dispenser kita lalu kita minum. Sama kayak BIM. BIM itu hanya alat untuk menggambar, untuk mempermudah lebih tepatnya kita dalam bekerja. Zaman dulu gambarnya menggunakan kertas, sekarang BIM. Jadi teman-teman semua, BIM itu hanya sebuah alat yang mempermudah pekerjaan kita, yang membuat desain kita itu menjadi lebih mudah digambar dan juga mempersingkat waktu yang ada. BIM itu penting banget. Namun lebih penting lagi paham tahapan desain untuk membuat jalan itu seperti apa. Karena orang zaman dulu nggak paham BIM, tapi bisa tuh bangun jalan yang sebegitu megah kayak Jagorawi dan Cipali. BTW kenapa saya bahas ini ya? Karena belakangan ini banyak orang menggaungkan BIM ya. Dan itu nggak salah, tapi kurang untuk memahami konsep basicnya. Dan ada juga salah satu mahasiswa yang ngontek saya, dia diminta TA-nya tentang BIM atau dia ingin tentang BIM, tapi dia nggak tahu konsepnya gitu. Pas ditanya, coba konsep geometrik jalannya apa? Nggak ngerti, taunya BIM, pokoknya kudu BIM, kodenya BIM salah BIM Abraham, wah gitulah pokoknya. Jadi gimana ya, saya ngerasa resah aja gitu. Saya tuh ngerasa saya pun masih belajar, tapi seenggaknya saya bisa bantulah memberikan pandangan baru nih ke teman-teman dengan definisi yang saya punya, dengan pengertian yang saya sudah sederhanakan tentang BIM. Sekali lagi, menurut saya tahapan desain itu paling penting dipahami terlebih dahulu dibanding BIM. Karena BIM itu yaitu alat, nanti pun pasti akan ada yang lebih canggih dari BIM. Mungkin kita cuma memikirkan jalan kita lekak-lekuknya seperti apa, bisa jadi. Tapi kan memikirkan itu adalah tahapan desain, dan itu adalah basic ilmu yang dari dulu para engineer kita sudah pikirkan melalui trial and error. Kebayang nggak sampai sini? Saya rasa sudah cukup karena saya pikir ini udah cukup panjang. Sekali lagi saya masih belajar dan semoga video ini bisa membuka ruang diskusi baru untuk teman-teman semua. Saya senang berdiskusi. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung utarakan. Kalau teman-teman suka sama video ini, klik suka. Kalau enggak, dislike aja, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.